Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini saya ingin membahas tentang Pratama Arhan yang dilepas oleh klubnya Suwon FC dan juga tentang Oleh Romeni, calon pemain timnas Indonesia yang akan pindah ke Oxford United, klub asal Inggris yang berkompetisi di divisi Championship Liga Inggris dan untuk saat ini berada di peringkat nomor 18 klasmen sementara Championship. Sedangkan ada juga rumor bahwa kemungkinan akan ada tambahan pemain keturunan Indonesia sebelum pertandingan lawan Australia pada bulan Maret nanti. Rumornya untuk sementara ini adalah Jairo Riedewald, walaupun belum ada konfirmasi sama sekali dari pihak PSSI ya, seperti itulah ya. PSSI nanti tiba-tiba pemain yang bersangkutan muncul dan juga bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Tapi untuk saat ini masih sekedar rumor. Anyway teman-teman, yang menarik memang adalah Pratama Arhan yang dilepas oleh klubnya Suwon FC. Kita tahulah Pratama Arhan juga sebelumnya bermain di Jepang bersama Tokyo Verdy. Pada saat itu juga dia tidak bisa mendapatkan banyak menit bermain. Dan kemudian pada saat ke Suwon, pada saat dia membela Suwon FC, dia hanya bermain selama 4 menit. Bahkan juga mendapatkan kartu merah. Artinya dia hanya bermain di 2 pertandingan. Dan menit bermain yang sangat amat sedikit. Ya itulah yang saya katakan sebelumnya kan berkali-kali. Bahwa pada saat ada pemain Indonesia yang bermain di luar negeri tetapi tidak mendapatkan menit bermain yang cukup, tentu itu juga nanti akan berimbas ke performanya di tim nasional Indonesia. Apalagi jika itu adalah pemain yang muda. Artinya Pratama Arhan ini kan sebelumnya bermain di Liga 1, kemudian dia pindah ke luar negeri dan dia tidak bisa mendapatkan menit bermain yang cukup, sehingga itu tentu akan mengganggu performanya di timnas Indonesia. Beda halnya jika Pratama Arhan sebelumnya bermain di luar negeri, bermain di tim usia muda di klub luar negeri, kemudian dia dipromosikan ke tim senior, itu beda. Artinya pada saat bermain di tim usia muda, dia sudah mendapatkan menit bermain yang dia perlukan untuk bisa bermain di tim senior. Artinya dari segi perkembangan dia mendapatkan menit bermain yang cukup sebetulnya di level junior. Tapi kan sekarang pada saat dia ya sudah termasuk pemain senior, walaupun usianya masih 22 tahun, tapi tidak mendapatkan menit bermain, ya gimana caranya dia bisa bermain dengan fisik yang memang diperlukan di timnas Indonesia. Betul latihan, ya siapa yang mengatakan Pratama Arhan tidak latihan juga di Suwon FC, tapi kan latihan itu beda. Ya, kalau latihan terus tapi tidak merasakan atmosfer pertandingan resmi, itu juga akan mengganggu perkembangan dari seorang pemain. Apalagi jika pemainnya seperti Pratama Arhan, masih berusia seperti yang tadi saya katakan 22 tahun. Jadi bagi pemain-pemain muda, memang mereka memerlukan menit bermain. Jika tidak di tim usia muda, maka di tim senior. Itulah makanya sekarang kalau kita melihat permainan dari Arhan agak berbeda gitu ya, artinya menurun. Dan hal serupa juga sebelumnya dialami oleh Witan dan juga Egy. Pada saat mereka bermain di luar negeri, mereka tidak mendapatkan menit bermain yang cukup dan berimbas ke permainan mereka di timnas. Akhirnya mereka kembali ke Indonesia dan bermain di Liga 1. Dan pada saat mereka bermain di Liga 1, ya mereka juga membutuhkan waktu untuk bisa mendapatkan match fitness atau fisik yang mereka butuhkan untuk bisa bermain di sebuah pertandingan resmi. Maka itu pada saat itu mereka dipanggil Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Permainan mereka di timnas juga tidak begitu bagus, ya kan, mereka membutuhkan waktu untuk bisa mendapatkan level performa terbaiknya. Nah tapi kalau sekarang kan kita tahu ya, mereka sudah membela klub di Liga 1 sehingga ya secara performa ya sudah jauh lebih baik. Artinya kemungkinan, ini kan saya baru mengatakan kemungkinan Pratama Arhan juga akan kembali ke Liga 1. Rumornya kan kemungkinan, ini rumor ya, bukan saya yang mengatakan, tapi rumor lah di media sosial, kemungkinan ke Semen Padang. Tapi bisa juga ke klub lain. Namun kalau kita melihat kondisi klub lain seperti Persib sepertinya sudah full di posisi fullback sebelah kiri. Kecuali ya Pratama Arhan nanti dimainkan di sebelah kanan. Karena dalam beberapa pertandingan terakhir yang Arhan diturunkan untuk membela timnas Indonesia, dia bermain di sebelah kanan loh. Sebagai inverted winger, bermain sebagai wingback. Nah bisa juga nanti kalau dipilih untuk bermain di sebelah kanan, bisa juga atau kemungkinan bisa juga nanti Persib Bandung mengontrak Pratama Arhan. Atau juga bisa Persebaya Surabaya bisa saja mendatangkan Pratama Arhan untuk bermain di fullback sebelah kiri. Jadi ada beberapa opsi bagi dia. Atau mungkin juga Dewa United. Dewa United kan kita tahu punya begitu banyak pemain-pemain berkualitas. Bisa juga nanti Dewa United coba untuk
mengontrak Pratama Arhan, karena sebelumnya juga mereka mengontrak Egy Maulana Fikri. Jadi saya pikir tidak ada salahnya juga jika Pratama Arhan terpaksa kembali dulu ke Liga 1, maybe setengah musim ini dia bermain di Liga 1 dulu karena jendela transfer dibuka, tapi nanti kalau mau bermain di luar negeri, cari klub yang memang bisa memberikan dia menit bermain. Ya kalau memang di Korea dan Jepang gak dapat, ya mungkin mengikuti Asnawi bermain di Liga Thailand, dan Liga Thailand juga gak buruk-buruk amat. Daripada tidak mendapatkan menit bermain sama sekali kan? Nah, itulah yang harus dipikirkan oleh seorang pemain muda. Karena Arhan ini pemain yang berpotensial menjadi pemain yang hebat dan tentunya akan menjadi pemain yang bisa merupakan bagian dari tim inti timnas Indonesia. Ya asalkan dia bisa berprogres secara baik. Kalau enggak, yang disayangkan nanti perlahan-lahan dia pun akan kehilangan sentuhannya. Jadi kita tunggu saja nanti rumor selanjutnya dari Pratama Arhan. Kira-kira dia akan gabung ke klub mana? Kenapa saya katakan rumor? Karena pasti nih, dalam 1-2 hari ke depan akan ada banyak rumor di media-media kita. Dan sekarang saya ingin membahas tentang Oleh Romeni yang diberitakan akan segera gabung ke Oxford United. Ini menarik, karena Oleh Romeni kan saat ini, atau sebelumnya ya, bermain di Utrecht. Ya kan katanya kemungkinan dia akan gabung ya ke Oxford United. Usianya masih 24 tahun, dan memang di Utrecht, jika saya tidak salah, dia mendapatkan kesempatan bermain sebanyak 14 kali, mencetak 2 atau 3 gol. Dan memang dia juga ya termasuk salah satu pemain yang sedang berprogres ya, karena usianya juga masih 24 tahun. Dan ini menarik nih, saya tidak pernah menyangka bahwa dia akan gabung ke Oxford United. Kalau berita yang saya baca nih, baru sejam sebelum saya membuat konten ini, bahwa dia akan segera menjalani tes medis sebelum nanti dia menandatangani kontrak yang durasinya sekitar 3,5 tahun. Ya, saya tidak pernah menyangka dia akan gabung ke Oxford. Ya, walaupun kita tahu bahwa Utrecht kemungkinan akan mendatangkan lagi mantan striker mereka yang sekarang dipinjamkan ke Leganes yang namanya Sebastian Haller. Tapi saya tidak menyangka, saya kira mungkin dia akan tetap ya menjalani kontraknya di Utrecht, karena dia dikontrak 3 tahun jika saya tidak salah ya. Jadi mungkin menunggu sampai akhir musim, tapi ternyata sekarang pada saat jendela transfer musim dingin dibuka, dia akan pindah ke Oxford United. Nah ini menarik, pada saat dia akan pindah ke Oxford United, artinya dia akan gabung dengan Marcelino Ferdinand. Ini bagus, ini positif banget. Ada 2 pemain timnas Indonesia kita, atau calon lah pemain timnas Indonesia oleh ya, karena kan dia masih akan menjalani proses naturalisasi ya. Jadi calon pemain timnas Indonesia dengan pemain timnas Indonesia ini akan berada di satu klub. Dan Marcelino walaupun belum mendapatkan menit bermain di tim inti atau tim senior Oxford, tapi dia sudah masuk ke bangku cadangan. Nah artinya tinggal menunggu waktu saja dia mendapatkan menit bermain. Apalagi kita tahu bahwa Oxford United pemiliknya adalah, yang saya baca nih, adalah 2 pengusaha asal Indonesia, Anindya Bakri dan juga Erick Thohir. Jadi tentu saya pikir ini adalah sebuah langkah yang cukup baik yang diambil oleh Oxford United untuk bisa mendatangkan Oleh Romeni yang diberitakan nilai transfernya sekitar 2 juta euro. Dan Oxford United sekarang ini walaupun berada di zona papan bawah divisi Championship, tapi dalam 3 pertandingan terakhir mereka terus meraih kemenangan. Artinya yang diharapkan jika Romeni masuk dan dia bermain di divisi Championship juga merupakan divisi yang sangat ketat, karena ini Liga Inggris loh. Liga Inggris tuh beda, kick and rush-nya luar biasa, apalagi di divisi Championship, dan memang tidak akan mudah bagi Ole untuk bisa langsung nyetel, tapi kita harapkan dengan tantangan yang dia dapat, dia akan berkembang menjadi pemain yang nanti juga akan bisa memberikan kontribusi bagi timnas Indonesia, sambil juga kita menunggu Oleh Romeni nanti menjadi warga negara Indonesia. Dan sekarang saya ingin membahas tentang rumor lagi nih, tentang tambahan pemain keturunan yang kemungkinan akan juga nanti membela timnas Indonesia melawan Australia pada bulan Maret nih. Sekarang rumornya sudah semakin kencang kepada Jairo Riedewald. Nah pertanyaan besarnya, buat apa sih Jairo ini dinaturalisasi untuk menjadi WNI? Kan kita sudah punya banyak pemain di tengah. Nah seharusnya kita berpikir kapan Jairo akan dinaturalisasi, karena kita butuh tambahan pemain di tengah. Jika Tom Hee atau Ivar Jenner tidak bisa bermain, kita butuh pemain seperti Jairo. Bahkan kita butuh Jairo untuk bisa bersaing dengan Tom Hee dan juga Ivar Jenner. Karena saya melihat pada saat bermain di kualifikasi Piala Dunia, jika Nathan diturunkan di tengah, itu nggak begitu baik permainannya, beda pada saat dia bermain bagi timnas Indonesia U23 di tengah. Artinya Ivar, Tom Hee, ada juga Ricky Kambuaya, ya, dan juga perlu tambahan seperti Jairo. Jairo adalah box-to-box midfielder, oke? Dia pergerakannya sangat aktif. Jadi dia bukan pemain yang menunggu di tengah, deliver bola ke depan, enggak. Dia biasa melakukan gebrakan ke depan. Nah, pemain seperti ini dinamakan breaker. Artinya dia bisa nge-break, dia bisa memutus ya serangan dari para pemain tim lawan dan juga langsung membangun serangan dengan pergerakannya. Jadi bukan holding midfielder. Holding midfielder itu biasa menyerap tekanan, menyalurkan bola ke depan. Jadi pemain aktif seperti Jairo ini kita butuhkan
pada saat memang nanti timnas kita akan menghadapi Australia yang kita tahu punya pemain-pemain dengan fisik yang kuat. Apalagi Jairo kan lama ya bermain di Premier League ya. Artinya secara fisik ya pemain ini tidak perlu diragukan lagi dan dia punya kemampuan untuk melepaskan tendangan-tendangan jarak jauh yang perlu juga dilakukan oleh para pemain kita pada saat bermain di pertandingan away untuk bisa menciptakan jauh lebih banyak peluang. Tegang juga ya kita sambil menunggu nih siapa. Jangan selain Jairo nanti ada lagi loh tambahan pemain keturunan. Saya pikir bisa saja nanti ditambah karena ya sekarang akan diupayakan agar timnas Indonesia kita bermain jauh lebih baik nanti lawan Australia di pertemuan kedua ini lawan Australia dan juga bisa mereka menang lawan Bahrain dan juga nanti lawan China. Jadi saya pikir target 13 poin ya, itu yang kemungkinan akan membawa timnas kita minimal lolos ke round 4. Nah, jadi jika lawan Australia bisa imbang, lawan Bahrain menang, lawan China menang, ya kemungkinan timnas kita akan bisa lolos ke round 4 atau seandainya nih lawan Australia gak bisa menang, tidak mendapatkan poin, tidak bisa bermain imbang kan. Nah, artinya lawan China dan juga Bahrain harus meraih kemenangan sambil juga nanti menunggu hasil akhir dari tim-tim lain yang bertanding. Tapi pada intinya kita bisa melihat bahwa langkah dari federasi memang ada upaya untuk menguatkan timnas kita agar bisa bermain sebaik mungkin di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia round 3 agar bisa minimal lolos ke round 4 untuk kembali berjuang supaya bisa lolos ke Piala Dunia. Walaupun belum pasti timnas Indonesia lolos, tapi peluang tersebut sudah berada di depan mata. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.